Renungan Harian Katolik, Rabu, 3 Desember 2025. Beritakanlah Injil. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus bab 16, ayat 14 dan 15. Saudara-saudara, Tuhan memberikan perintah untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada semua makhluk. Ini adalah rahmat panggilan yang diberikan kepada setiap orang beriman untuk menjadi saksi Kristus di dunia, menyampaikan kabar baik tentang keselamatan kepada semua orang melalui kata-kata dan tindakan kasih. Seorang pembawa berita memang mahir berkata-kata tentang sebuah kejadian. Namun demikian seorang saksi mata kejadian yang sama akan dapat bercerita dengan seluruh dirinya. Kejadian itu bukan hanya berita, melainkan sebuah pengalaman. Pewartaan Injil bukanlah soal-soal berkata-kata, tetapi soal daya luar biasa Tuhan dari dalam diri kita. Daya itu demikian kuat sehingga kita akan merasa celaka bila tidak bercerita. Kesempatan untuk bercerita tentang Yesus akan kita pandang jauh lebih besar daripada upah apapun. Tuhan yang mengutus adalah juga Tuhan yang setia dan berbelas kasih. Ia mengerti tantangan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para pelayan yang ia utus. Maka, ia juga menyatakan kehadirannya lewat tanda-tanda yang mengikuti orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, berbicara dengan bahasa baru, menjinakkan ular, minum racun tanpa membahayakan, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kuasa dan kehadirannya bekerja melalui orang-orang yang setia kepadanya. Paulus menegaskan bahwa baginya tugas mewartakan Injil adalah sebuah keharusan. Keharusan yang tidak mengharapkan pamrih bahkan upah sekalipun. Meskipun Paulus sebenarnya berhak mendapatkan upah, namun rupanya Paulus tidak menghendakinya. Yang dikehendaki Paulus hanyalah supaya semakin banyak orang percaya dan beriman kepada Yesus. Paulus melakukan pewartaan Injil bukan karena diminta, melainkan karena kesadaran pribadi dan pengalaman titik balik terhadap iman akan Yesus. Kita sebagai murid-murid Yesus juga diutus mewartakan Injil, yaitu mewartakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita masing-masing, komunitas kita, atau tempat kerja kita. Fenomena masa kini, semakin banyak orang tidak peduli pada Injil. Disitulah kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil. Menjadi pemberita Injil adalah panggilan yang mulia dan tugas yang luhur. Tuhan menjamin orang-orang pilihannya dengan berbagai kekuatan dan kemudahan, serta keberhasilan. Semua orang Kristiani dipanggil untuk memberitakan Injil. Tuhan adalah jaminan maka Injil diterima di hati umat beriman, dimanapun Injil itu diberitakan. Kalau kita yakin akan bantuan dari rahmat Tuhan dalam misi atau perutusan, maka tiada sesuatu pun yang pantas kita dirisaukan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, pahlawan misi yang sangat dihormati gereja. Semangat berbagi kasih kepada setiap orang, terlebih-lebih kepada mereka yang dianggap kecil dan teraniaya, kiranya masih sangat aktual bagi hidup masyarakat kita dewasa ini. Seperti Santo Fransiskus Xaverius, kita pun diutus oleh Yesus untuk melakukan tugas perutusan misioner ini, mencari dan menemukan domba-domba Allah yang terserak sampai ke ujung-ujung bumi. Kita mohon penyertaan doa Santo Fransiskus Xaverius, semoga kita dapat mengikuti jejaknya. Semoga melalui hidup dan karya kita, cinta kasih Allah menjadi nyata. Tuhan Yesus, kami juga ingin belajar hidup seperti Santo Fransiskus Xaverius, membawa semakin banyak orang kepadamu. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.